Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 3 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, maka hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 3 Agustus tahun 2022, berjudul Pengakuan Mendapat Belas Kasihan. Ayat inti terdapat dalam Amsal 28 ayat 13 yang berbunyi, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Syarat mendapatkan belas kasihan Tuhan adalah sederhana, adil, dan masuk akal. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal yang menyedihkan agar kita dapat memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak perlu melakukan ziarah yang panjang dan melelahkan atau melakukan penebusan dosa dengan cara yang menyakitkan untuk menaikkan jiwa kita kepada Tuhan di sorga atau untuk menebus kesalahan kita. Tetapi, siapa yang mengakui dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Ini adalah janji yang berharga, diberikan kepada manusia yang jatuh untuk mendorongnya agar percaya kepada Allah yang penuh kasih dan untuk mencari kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Daniel tidak berusaha memaafkan dirinya atau bangsanya di hadapan Tuhan, tetapi dalam kerendahan hati dan penyesalan jiwanya, dia mengakui sepenuhnya kekurangan dan pelanggaran mereka, serta membuktikan perbuatan Tuhan yang adil terhadap satu bangsa yang tidak menaati hukumnya dan tidak akan mendapat keuntungan dari rahmat-Nya. Saat ini, ada kebutuhan yang sangat besar akan pertobatan dan pengakuan yang tulus hati. Mereka yang belum merendahkan jiwanya di hadapan Tuhan dengan mengakui kesalahan mereka, belum memenuhi syarat pertama untuk penerimaan. Jika kita belum mengalami pertobatan dan belum mengakui dosa kita dengan kerendahan hati yang sejati dan jiwa yang hancur, serta membenci kesalahan kita, kita tidak pernah benar-benar mencari pengampunan dosa, dan jika kita tidak pernah mencarinya, kita tidak pernah menemukan damai sejahtera Tuhan. Satu-satunya alasan mengapa kita tidak memiliki pengampunan atas dosa-dosa yang sudah lewat adalah karena kita tidak mau merendahkan hati kita yang sombong dan menuruti persyaratan firman kebenaran. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 635 dan 636. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi ini merupakan suatu kesatuan dari renungan pagi tanggal 1 dan 2 Agustus 2022 yang baru lalu, sebab dikutip dari buku yang sama, yaitu Testimonies for the Church Volume 5, dan dari bab yang sama, yaitu bab 78 yang berjudul Acceptable Confession, yang artinya pengakuan yang dapat diterima. Nah, sehubungan dengan pengakuan ini, mari kita ikuti cuplikan dari renungan yang Nyonya White bawakan dalam GC Session tahun 1905 yang diberi judul The Need of Confession and Repentance, yang artinya kebutuhan pengakuan dan pertobatan. Manuskrip 52 tahun 1905 paragraf 1 berkata, "Kita sedang hidup di hari besar pendamaian, ketika setiap orang harus mengakui dosa-dosanya agar keyakinan dari Roh Allah dapat datang ke dalam hatinya. Jika Anda berpikir bahwa ada sesuatu yang berdiri di antara Anda dan Allah, pergilah kepadanya dan mintalah Dia untuk membantu Anda membuat pengakuan yang diperlukan agar kesalahan, apapun sifatnya, dapat disingkirkan.
dan mintalah kepadanya untuk membantu Anda agar tidak mengulangi kesalahan. Sejak 22 Oktober tahun 1844 hingga saat ini, kita telah masuk ke dalam masa hari pendamaian atau penghakiman pemeriksaan. Pada masa ini, tugas kita adalah datang kepada Yesus dan akui dosa-dosa kita sebelum pintu kasihan ditutup. Lalu minta kepada Tuhan untuk tolong kita tidak mengulangi kesalahan. Mengapa Nyonya White menasihatkan hal ini? Kita lanjutkan dalam paragraf 3. Dikatakan, beberapa melewatkan kesalahan mereka, atau jika mereka memiliki pengakuan untuk dibuat, mereka pikir mereka tidak akan mengaku, sebab dengan melakukan ini akan menghilangkan kepercayaan yang dimiliki saudara-saudara terhadap mereka. Allah ingin kita melihat kepadanya dan hanya kepadanya, dan membereskan segala sesuatu antara jiwa kita dan Allah, serta untuk memperbaiki setiap kesalahan yang kita lakukan terhadap orang percaya atau tidak percaya. Sebenarnya bukan beberapa, tetapi banyak dari umat manusia yang sungkan untuk mengakui kesalahannya sebab mereka khawatir kehilangan kepercayaan. Memang pada awalnya akan terasa demikian, tetapi jangan lupa, tidak cukup hanya sampai mengaku dosa. Kita harus bertobat. Maka bila mana kita bertobat, seiring waktu kepercayaan akan didapatkan kembali. Itu sebabnya Nyonya White menekankan dalam manuskrip 52 tahun 1905 paragraf 4 yang berbunyi, sadarlah dan bertobatlah, Kisah 3 ayat 19. Ini adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Kita harus berdiri dalam sikap pertobatan dan kemudian sukacita akan memenuhi hati kita. Sadar tentang apa yang Nyonya White maksudkan? Mari kita mundur ke paragraf 3. Di sana dikatakan, kita perlu melihat Kristus tergantung di kayu salib, mengadakan pendamaian atas dosa-dosa kita. Ketika kita melihat dan memahami hubungan kita dengan Kalvari, kita akan mengetahui sendiri sesuatu tentang kesedihan yang karena dosa Kristus alami bagi kita. Kita perlu sadar akan hal ini agar kita berdiri dalam sikap pertobatan. Kita perlu sadar bahwa karena dosa-dosa kitalah Yesus harus alami kematian itu untuk kita. Dan setelah kita sadar, maka kita akui dosa-dosa kita dan bertobat. Mengapa penting sekali untuk sadar, akui dosa, dan bertobat? Nyonya White lanjutkan dalam paragraf 5. Dijelaskan, jika kita mengaku dan meninggalkan dosa-dosa kita, kita akan sampai pada hubungan yang erat dengan Yesus yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 17. Kita akan menjadi satu dengan Kristus. Inilah bukti yang kita harus berikan kepada dunia bahwa Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini adalah hasil dari pengaruh kasih karunia Allah kepada hati manusia. Dan ketika keinsafan akan dosa datang, maka terang kemuliaan Allah akan dinyatakan. Jika kita memiliki persatuan yang hidup dengan Allah, kita akan membenci dosa yang memisahkan jiwa dari Allah. Inilah pentingnya untuk mengakui dosa-dosa dan bertobat atau tinggalkan dosa-dosa kita, yaitu agar kita menjadi satu dengan Kristus. Bagaimana menjadi satu dengan Kristus? Sama seperti Kristus satu dengan Bapa. Itu sebabnya Nyonya White sebut Yohanes pasal 17. Mari kita baca ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu ayat 23 juga menyatakan yang serupa. Dikatakan, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Inilah caranya kita bersatu dengan Yesus, yaitu dengan menerima Yesus tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus.
Bagaimana caranya Yesus tinggal dalam kita? Oleh kehadiran Sang Penghibur. Manuskrip Releases volume 5 halaman 364 paragraf 4 menyatakan, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Tidak heran Nyonya White menasihatkan untuk bersatu dengan Yesus, sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 17. Sebab dengan mempelajari Yohanes pasal 17, kita akan lihat dengan jelas bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus itu sendiri. Inilah belas kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, yaitu oleh kehadiran Anaknya dalam hati kita yang disebut Penghibur. Karenanya Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nyonya White katakan, kita sedang hidup dalam masa hari pendamaian yang besar. Saat ini bukan waktunya untuk menyembunyikan pelanggaran, sebab barang siapa yang sembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Namun, siapa yang datang kepada Yesus dan akui dosa-dosanya, maka Yesus adalah setia dan adil. Dia akan ampuni kita dan sucikan kita. Maka kita akan disayangi. Inilah belas kasihan Allah bagi kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada hari ini, bahwa kami hidup di masa hari pendamaian yang besar. Tugas kami adalah datang kepada Yesus dan mengakui akan dosa-dosa kami serta bertobat. Sebab sadar dan bertobat itulah satu-satunya harapan keselamatan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar kami semua sadar dan bertobat, sehingga pada akhirnya kami boleh didapati benar. Pada waktu Yesus datang kedua kali, kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.